Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami di Bimbingan Teknis Kepala Bertemu Sekolah. Sesi pertama, hari kedua ya Bapak Ibu, materian. Yang pada saat ini kita akan bahas mengenai inovasi pembelajaran di biologi, inovasi pembelajaran gitu, di laboratorium. Dan adapun di sini sudah bersama dengan kita instruktur ya, ada Bapak Triswandi. Dan mungkin sebelum mulai materian, izinkan saya untuk membacakan CV dari instruktur kita. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Baik, instruktur kita bernama lengkap Bapak Triswandi SPD MSc. Beliau merupakan dosen di program studi pendidikan biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga merupakan anggota dari kelompok bidang keilmuan KBK Teknologi dalam pembelajaran biologi dan berpengalaman sebagai editor assimilation dalam Indonesian Journal of Biology Education dan reviewer di beberapa jurnal nasional terakreditasi dari tahun 2018 hingga sekarang. Dan beliau juga merupakan kepala lab kebun botani ya Bapak Ibu, dan merupakan koordinator kepala laboratorium Departemen Pendidikan Biologi UPI dan gugus kendali mutu program studi pendidikan biologi UPI. Adapun riwayat pendidikan dari beliau, ini menempuh jenjang S1 di Universitas Lampung dalam program studi pendidikan biologi dan S2 Magister di Universitas Gadjah Mada dalam program studi biologi. Selain menjadi dosen, beliau juga pernah menjadi guru ya di guru sains, guru IPA di Sekolah Bandar Lampung. Adapun di sini, beliau juga merupakan dosen pengampu beberapa mata kuliah, diantaranya literasi ICT dan media pelajaran biologi, evaluasi pembelajaran biologi, dan selain itu ada juga bioentrepreneur. Kemudian di sini juga ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau. Yang terakhir ini pada tahun 2023, beliau melakukan penelitian mengenai pengaruh berbagai media tanam terhadap pertumbuhan tanaman anggrek dan Dendrobium sp pada tahap aklimatisasi dari kultur jaringan. Kemudian adapun pengabdian kepada masyarakat, diantaranya beliau melakukan penguatan kompetensi pedagogik guru biologi dalam penerapan praktikum metabolisme di masa pandemi. Dan ada juga publikasi ilmiah terpilih, diantaranya pada tahun 2003 bulan Juni mempublikasikan mengenai Introduction Capable of a Learning Model to Promote Biology Perspective Teachers Entrepreneurship Skill. Dan itu beliau juga bersama dengan tim menerbitkan beberapa buku, diantaranya Bioentrepreneurship, Pengantar Teori dan Praktik Membangun Usaha dan Fisiologi Tumbuhan. Mungkin sekian mengenai pembacaan singkat dari CV instruktur. Kemudian untuk sesi pematerian mengenai inovasi pembelajaran, saya persilakan kepada Pak Triswandi. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar, Pak. Baik. Terima kasih dan Pak tadi sudah diperkenalkan. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya selain sebagai tim panitia juga menjadi tim instruktur. Bapak Ibu mungkin pernah ketemu saya di Prabimtek ya, Prabimtek, kemudian kemarin di pembukaan, dan sekarang di pertemuan hari kedua Bapak Ibu ya, di materi 2C Bapak Ibu, tentang inovasi pembelajaran laboratorium. Bapak Ibu, kita ucapkan alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita dipertemukan secara virtual ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat ya. Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen ya. Saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan mengenai inovasi pembelajaran berbasis laboratorium Bapak Ibu ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman ya di kelas, di apa namanya, di aspek pendidikan begitu.
Dan ini nampaknya sebagai materi penyegaran saja. Karena kalau dikaitkan dengan kurikulum utama dari BIMTEK ini nampaknya materi tambahannya, Bapak Ibu ya, agak sedikit melenceng dari core dari kurikulum inti bimbingan teknis kepala lab atau manajemen laboratorium. Ini agak sedikit berbeda karena kaitannya dengan pembelajarannya juga. Begitu. Baik Bapak Ibu, kalau membicarakan mengenai inovasi, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak melakukan inovasi-inovasi, baik itu sebagai seorang guru, laboran, ataupun kepala lab. Ya, kalau kita tinjau dulu dari definisinya, kita bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membedakan inovasi dan kreativitas. Dua-duanya beda-beda tipis ya, Bapak Ibu ya. Oke, nampaknya kalau untuk yang inovasi kita bisa tekankan di eh, lebih ke arah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru atau ada hal-hal yang kebaruan dalam proses ataupun suatu mekanisme yang Bapak Ibu kerjakan gitu dalam hal pembelajaran. Atau dalam kata lain menampilkan sesuatu yang baru atau memperbarui. Nah, ini sudah dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Sementara itu kalau kreativitas ini kemampuan untuk mencipta, daya cipta atau ada unsur kreativitas gitu. Nah, kalau dari definisi KBBI ini nampaknya belum jelas ya, Bapak Ibu, apa bedanya inovasi dan kreativitas. Tapi kalau saya boleh tambahkan, kalau kreativitas ini lebih ke daya cipta masing-masing orang yang unik begitu. Sementara kalau inovasi ini sudah diterapkan dan dirasakan kebermanfaatannya begitu Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, hal apa yang sudah Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu anggap sebagai suatu inovasi? Boleh dalam pembelajaran ataupun yang lain. Sudah hadir di sini tetangga saya mungkin. Pak Arifin ya dari Bandar Lampung. Pak Arifin dari mana Bapak? Dari SMK Dari Farmasi. sekolah mana? Dari SMK Farmasi. SMA Farmasi. Iya. Silakan. Kalau kita praktikum itu menciptakan produk gitu kan, output dari farmasinya sendiri kita mengolah jamu, terus itu kosmetik juga. Oke, ada produk yang dihasilkan Pak ya, Iya, jamu, kosmetik dan seterusnya. betul. Pastinya resep-resepnya itu sudah mempelajari resep yang terdahulu Pak ya, terdahulu dan apa kelemahannya kemudian diimprove begitu, diperbaiki ya, Betul, Pak. dan diuji efektivitasnya. Baik, terima kasih Pak Arifin dari SMK Farmasi Betul. Bandar Lampung ya. Saya lanjut ke Ibu siapa ini? Ibu Terus, Nurul Aziza dari Bangka Belitung. Silakan Ibu, boleh sampaikan. Kalau apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, terdengar. Oke. Kalau inovasi pembelajaran yang saya lakukan itu kemarin em, memadukan antara teknologi, platform teknologi dengan percobaan. Jadi kemarin itu kita anak-anak mengidentifikasi, kebetulan saya mengajarnya di SMP, Mayor IPA di kelas 9 tentang listrik waktu itu. Jadi anak-anak itu hanya saya suruh membawa beberapa eh, seperti komponen elektronik. Kemudian mereka eh, saya arahkan untuk membuka Google Sheet. Dan di Google Sheet itu nanti ada tulisan apa saja sih bagian-bagian dari komponen elektronik. Kemudian mereka mencari sendiri bagian-bagian tersebut di komponen elektronik yang mereka bawa gitu. Itu sih kemarin yang inovasi yang saya lakukan. Oke, terima kasih Ibu Nurul Aziza. Tadi penggunaan atau pemanfaatan Google Site ya. Oke, Google Site ini bisa menjadi salah satu platform untuk Iya, portofolio iya beasiswa keluar. itu bisa ditempel di sana
Iya, Jadi ya kebetulan teman, juga kemarin Google Form saya masukkan ke Google Sheet-nya juga. ya Jadi mereka betul, mengumpulkan PPT-nya dalam bentuk Google Sheet. Dalam bentuk ya Google Form gitu. Google Ya, Google Form. Oke. Jadi bisa banyak platform ditempelkan di sana Ibu ya. iya Tapi benar. mungkin Ibu perlu memperhatikan sistematikanya supaya tidak sembarang ditempel gitu, tapi ada tema tertentu, misalnya tadi itu tentang elektronika misalnya ya. Iya, Mulai Kak. dari proyek awal perencanaan nanti sampai dihasilkan produk eh, yang paling baik menurut mereka gitu, sehingga nanti link atau tautan Google Site ini bisa Ibu share ke yang lain untuk menjadi contoh yang baik gitu ya. Ibu ya. Terima Iya, kasih iya. Bu Nurul. Iya, sama-sama. Baik. Bapak Ibu memang tuntutan sekarang ya mungkin dari zaman dulu ya. Seorang guru yang perfect itu banyak sekali ya Ibu ya. Bapak, kalau kita mengenal ada framework yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Ini model dari TPCK ya. Tadi Ibu menyampaikan ada wah, guru itu harus tahu juga teknologinya gitu. Tadi Pak Arifin juga mengaitkan dengan pembelajarannya ini kalau bisa ada produknya Pak. Oke, tiga komponen besar ini merupakan modalitas bagi seorang guru gitu Bapak Ibu ya. Nah ini yang anekdotnya sebelah kanan. Nanti kita lihat dulu ya sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang harus dikuasai adalah apa Ibu Bapak Ibu? Yang pertama adalah ini nih, content knowledge, pengetahuan tentang bidang studinya. Kalau ngajar biologi harus ngerti biologi, kalau ngajar kimia ya harus ngerti kimia, bahasa dan seterusnya. Nah ini harus dikuasai bidang studi masing-masing. Nah ini tidak boleh tidak, ini harus dikuasai. Setidaknya adalah materi-materi esensial, begitu ya Bapak Ibu ya, yang prinsip fundamental yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu memang konten ini atau bidang studi ini istilahnya sudah banyak ya tersedia, informasi-informasi sudah banyak tersedia di internet gitu. Ketika siswa mencari informasi dengan menggunakan kata kunci tertentu misalnya di browser, sorry, di Google misalnya itu kan muncul banyak informasi. Tetapi kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang benar, yang tidak salah konsep, nah itu siswa mungkin belum tahu gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu penting untuk memiliki content knowledge. Kemudian yang kedua adalah pedagogical knowledge Bapak Ibu ya. Pengetahuan tentang pengajaran, tentang pembelajaran, tentang pendidikan, pedagogi Bapak Ibu. Bagaimana mendidik siswa ya. Tidak hanya transfer ilmu saja gitu, tapi lebih dari itu Bapak Ibu ya, mendidik, membiasakan siswa untuk bersikap dan perilaku baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga menjadi penting Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah pengetahuan teknologi. Mau tidak mau kita memasuki era revolusi industri 4.0, digital era ya Bapak Ibu. Siswa-siswi kita adalah generasi-generasi zilenial, generasi alfa yang mereka lahir di era digital, jadi mereka pasti sangat melek dengan teknologi. Oleh karena itu kita juga harus mengimbanginya, Bapak Ibu ya, dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi ataupun fitur-fitur aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran. Ketiganya ini kita perlukan Bapak Ibu, sehingga ini menjadi suatu framework yang utuh yang dimiliki oleh guru yang dikenal dengan TPACK, Bapak Ibu. Technological, Pedagogical, Content Knowledge gitu, Bapak Ibu. Semuanya harus kita miliki. Setidaknya keterampilannya rata-rata gitu, Bapak Ibu. Tidak usah yang terlalu istilahnya terlalu mahir di salah satu bidang, tapi setidaknya ketiganya ini kita miliki lah. Setidaknya rata-rata gitu, Bapak Ibu, keterampilan kita. Dan ini harus terintegrasi, Bapak Ibu. Tidak boleh hilang salah satu atau keduanya. Bayangkan kalau kita mengajar bidang studi, tapi misalnya kita tidak menguasai content knowledge, artinya materi yang kita ajarkan bisa jadi salah konsep gitu, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ngajar tapi tidak punya pengetahuan tentang pedagogi, kita garing ngajarnya, Bapak Ibu ya. Atau kita tidak punya keterampilan teknologi, pasti kita akan ketinggalan zaman begitu. Oleh karena itu ketiga-tiganya harus Bapak Ibu miliki dan harus terus kita latih, kita pelajari begitu Bapak Ibu. Karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama menganut prinsip belajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini Bapak Ibu yang sebelah kanan merupakan anekdot seorang guru yang perfect ya. Selain harus punya ide yang banyak, artinya otaknya besar, kemudian bisa melihat berbagai potensi siswa dan seterusnya. Guru juga dituntut harus memiliki sense of humor ya Bapak Ibu ya. Sense of humor, harus punya kepedulian dan baik hati, apalagi fleksibel dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali tuntutan dan saya yakin Bapak Ibu di sini terus mencoba untuk menjadi guru yang baik begitu. Dan salah satu upaya itu adalah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Sangat mengapresiasi itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semangat untuk menyelesaikan program ini kurang lebih 1 bulan. Bapak Ibu akan berinteraksi dengan banyak instruktur. Silakan Bapak Ibu gali ilmu sebanyak-banyaknya dari para instruktur. Oke Bapak Ibu, jika kita buat mappingnya mungkin akan seperti ini ya. Ini menurut saya inovasi itu bisa di ranah prosesnya, dari sumber belajarnya juga bisa kita lakukan inovasi, dan dari asesmennya begitu Bapak Ibu. Tadi misalnya dari Pak Arifin tentang pembelajarannya berbasis project karena menghasilkan produk, ya itu bisa menjadi suatu inovasi ya Bapak Ibu. Kemudian Ibu Nurul Aziza dari segi proses tadi sudah menerapkan berbagai platform platform teknologi untuk menunjang pembelajaran. Kemudian asesmennya juga sudah mengarah ke apa tadi pengumpulan produk akhir berupa portfolio gitu. Nah ini banyak hal yang bisa kita kerjakan sebagai suatu inovasi ya Bapak Ibu ya. Nah untuk sesi kali ini mungkin saya tidak akan menyampaikan banyak. Saya akan fokus ke salah satu inovasi di bidang sumber belajar atau bahan ajar Bapak Ibu tentang LKPD atau LKS berbasis digital atau live worksheet yang interaktif ya Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah berpengalaman menggunakan atau membuat mungkin Bapak Ibu live worksheets? Udah, Pak. Pernah. Ibu Rini sudah pernah menggunakan, membuat? Pernah, Pak. Ya. Ibu Nurul sudah? Sudah pernah, Pak. Oke. Bagus kalau sudah pernah menggunakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat sekarang Bapak Ibu ya. Kalau membuat sudah bisa Bu Nurul, Bu Rini mungkin sudah terbiasa ya? Sudah pernah coba, Pak, walaupun hanya Sudah beberapa pernah. kali. Oke. Oke, nanti akan ke sini. Kemudian sebagai tambahannya Bapak Ibu, kita bisa melihat berbagai platform virtual lab ya, Bapak Ibu. Ini yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis praktikum ya. Misalnya dengan menggunakan link laboratorium Maya atau virtual dari Kemdikbud. Ada yang sudah pernah menggunakan Bapak Ibu? Kalau PET sama Lab Maya saya sudah pernah, Pak. Sudah pernah, oke. OLED, Exchange, dan seterusnya nanti bisa Bapak Ibu explore lebih lanjut ya. Sebentar, saya stop share dulu, nampaknya ada gangguan kursor saya. Ya, Bapak Ibu nampaknya laptop saya ada gangguan teknis. Saya Saya kurang tahu ini apakah lab Mayanya masih bisa digunakan atau tidak. Saya buka ya Bapak Ibu ya. Kemudian PET simulation.
Pet simulation ini sebagai simulator ya, Bapak Ibu ya. Simulator ini merupakan website atau aplikasi yang berisi media-media simulasi untuk mensimulasikan konsep-konsep yang susah untuk dihadirkan secara nyata begitu Bapak Ibu. Artinya ini abstrak, konsep-konsepnya abstrak ya. Misalnya konsep-konsep Bapak Ibu nanti bisa cek di sini ada mata pelajaran fisika, kimia, matematika, ilmu bumi dan biologi misalnya. Misalnya kita pelajari tentang apa ya? Tentang pH misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa explore sesuai dengan bidang studi masing-masing ya. Untuk yang bahasa ataupun luar MIPA nanti ada website yang lain. Ini bisa diklik, ketika diklik akan mengarahkan pada apa namanya tampilan kerjanya seperti ini. Jadi konsep-konsepnya direpresentasikan begitu Bapak Ibu. Yang kalau pH itu susah untuk kita amati secara langsung, jadi hanya bisa dilihat apa fenomenanya kalau misalnya kertasnya berubah atau indikatornya berubah, maka berarti menandakan pH-nya berubah dan seterusnya begitu, misalnya begitu. Nah, ini bisa diatur-atur Bapak Ibu, bisa diatur-atur misalnya kalau menggunakan sabun berapa dan seterusnya. Nah, ini variabel-variabelnya bisa diotak-atik oleh pengguna, oleh user. Kebetulan untuk yang Lab Maya Kemdikbud sedang down. Kemudian kita coba yang selanjutnya, OLabs, Bapak Ibu. Ini sebagai tambahan saja ya, Bapak Ibu ya. OLabs ini dari India ya. Misalnya kita belajar tentang komputer misalnya. Nah, ini ada banyak mata pelajaran yang bisa dicek ya, Bapak Ibu. Oke, tinggal diklik saja. Misalnya yang IPS juga ada nampaknya, cuma terbatas di geografi, PKN, sejarah, dan ekonomi. Oh, sedang coming soon. Sedang dalam proses pengembangan ya, Bapak Ibu ya. Matematika juga ada. Misalnya apa nih? Jadi tinggal diklik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada gambar kerjanya ya. Ini ada teori, ada prosedur, ada simulatornya. Simulatornya ini harus loading karena online ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau mau play tinggal klik apa namanya start dan seterusnya, Bapak Ibu bisa explore sesuai dengan petunjuknya. Nah, Bapak Ibu saya tidak akan banyak di sini. Ini hanya sebagai tambahan saja. Bapak Ibu bisa manfaatkan platform yang lain. Jika Bapak Ibu guru yang lain punya link atau tautan website yang bisa digunakan untuk memperkaya pembelajaran, bisa disampaikan di grup ya, Bapak Ibu, di grup kecil atau mungkin di chat Zoom biar nanti direkap oleh teman-teman asisten untuk menjadi bekal bagi Bapak Ibu nih untuk mengeksplor lebih lanjut. Nah, sekarang saya akan fokus ke liveworksheets.com. liveworksheets.com. Ini ya Bapak Ibu, liveworksheets.com. Silakan nanti Bapak Ibu buka, tapi mungkin Bapak Ibu simak saya terlebih dahulu. Oke, liveworksheets.com saya akan mencoba mencari contoh-contoh yang sudah ada. Saya akan menggunakan menu worksheets di sini di pojok di atas ya, di tengah. Kemudian saya akan mencari misalnya tentang apa? Software misalnya.
Kemudian saya apply. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Hasil pencarian, ini hasil pekerjaan orang lain, Bapak Ibu ya. Kita klik, misalnya seperti ini. Ya, ini bahasa apa ya, Bapak Ibu? Oke, kita cari yang bahasa Indonesia. Centang dulu bahasa Indonesia. Oke, saya ke bawah lagi. Saya klik ini latihan software misalnya. Ini dikembangkan oleh Hasan Bae misalnya. Dari SMA 9 Jakarta. Nah, dengan live worksheets ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan secara langsung. Tapi nampaknya ini kurang bagus ya. Ada kolom yang bisa diisi, misalnya nama kelas, dan seterusnya. Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Boleh? Pak, live worksheet ini harus selalu online atau bisa dijalankan secara offline? Iya, ini online, Bu. Harus online. Harus online ya, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, Ibu. Tadi kurang bagus contohnya. Nah, ini. Misalnya, memungkinkan bagi peserta untuk ya berinteraksi dengan live worksheet ini. Fitur-fiturnya ada seperti halnya di Google Form, tapi ada yang lain. Nanti akan saya tunjukkan. Seperti ini. Ini yang hanya satu moda saja, hanya pilihan jamak. Seperti itu. Atau saya coba cari yang lain dengan menggunakan kata kunci dari biologi, misalnya sel. Gitu. Ini kelas 11 sih. Andriansyah, SPDGR dari SMA mana? Tidak menyebutkan. Kemudian bisa disisipi video juga, tapi ini videonya cukup kecil. Harus diperbesar ini. Videonya terlalu kecil, kolomnya. Nah, kemudian ada aktivitas seperti ini, misalnya tarik tempel ya, drag and drop gitu. Jadi seperti ini. Ini saya acak ya, Bapak Ibu ya. Ini belum tentu benar. Seperti itu. Ini juga sama. Kemudian bisa tarik menghubungkan dengan garis gitu. Itu antara konsep yang di sebelah kiri dengan konsep sebelah kanan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika siswa mau selesai mengerjakan, klik finish. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk tahu skornya berapa dan jawabannya benar atau salah begitu, Bapak Ibu. Nah, di sini nilainya 0/10 berarti tidak ada jawaban yang benar begitu. Nanti ketika diberi tanda merah, oh artinya salah gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh, Bapak Ibu. Kita akan praktek untuk membuat ya. Praktek untuk membuat sendiri, Bapak Ibu. Yang perlu kita siapkan adalah membuat akun terlebih dahulu, kemudian menyiapkan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh siswa, dan mengeditnya menggunakan website ini. Sudah siap, Bapak Ibu? Kita akan membuat akun terlebih dahulu ya. Tadi untuk linknya sudah saya kirimkan di chat Zoom. Cara membuat akun adalah Bapak Ibu masuk dulu ke... Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menyimak terlebih dahulu bagi yang belum punya akun. Masuk ke liveworksheets.com. Setelah itu Bapak Ibu pilih menu login. Menu login yang ada di sini jika Bapak Ibu sudah punya akun. Kalau belum punya, klik sign up Bapak Ibu ya.
klik sign up, nanti ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang diisi adalah teacher. Masukkan alamat email Bapak Ibu yang aktif ya. Kemudian masukkan username-nya. Misalnya username-nya bimtek 38. Halo, Bapak Ibu. Bapak Ibu menyimak dulu ya. Mohon dibantu. Bapak Ibu silakan menyimak terlebih dahulu, nanti saya beri waktu untuk Bapak Ibu mencoba. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu masuk ke liveworksheets.com, kemudian pilih menu sign up yang di pojok kanan, ini yang warna orange, kemudian pilih teacher, isikan alamat email Bapak Ibu di sini, masukkan username, misalnya bimtek 38 gitu boleh, silakan. Atau sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing, silakan. Maaf, username ini diisi dengan nama masing-masing. Misalnya Bapak Holiduan misalnya, tulis Holiduan misalnya. Kalau ternyata sudah ada namanya, silakan ditambah Holiduan misalnya 01 misalnya atau 0, nggak boleh pakai ini Pak ya. Nggak boleh pakai angka misalnya Holiduan 80 misalnya, karena menunjukkan tahun kelahiran misalnya. Silakan. Password silakan gunakan kombinasi angka dan huruf ataupun karakter yang biasa Bapak Ibu gunakan. Ya. Password-nya diulangi 2 kali Bapak Ibu. Di sini. Tuliskan nama lengkap Bapak Ibu sesuai dengan yang di KTP boleh misalnya. Misalnya Bapak Dedi Effendi tuliskan lengkap. Tanggal lahir tinggal disesuaikan, tanggal, bulan dan tahun. Kemudian isikan negaranya, cari Indonesia, ketik saja I. Kemudian centang saya sudah membaca syarat dan ketentuan. Centang saya bukan robot. Dan klik create new account. Sampai di sini Bapak Ibu. Nanti akan mendapat email notifikasi. Silakan Bapak Ibu. Waktu 3 menit untuk membuat akun ya. Dari sekarang. Kalau ada yang mau share screen silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Silakan kita buat akun dulu ya Bapak Ibu. 3 menit dari sekarang. Bagaimana Bapak Ibu, ada kesulitan? Mau bertanya Bapak, Boleh Bu Nelva. tadi habis saya yang di awal
I am not a robot itu berarti kembali lagi saya login ya. Oke, tahap selanjutnya nanti Bu ya. Tahap selanjutnya adalah mengklik link yang ada di email Bapak Ibu. Itu tahap yang kedua ya. Untuk verifikasi. Oh iya sebentar. Ya. Cuman saya Zoom-nya pakai ini, pakai HP. Kerja Ya, saya tidak kan apa-apa. pakai laptop, habis Ya. itu jadi linknya di copy aja yang dari, aduh gimana ya, saya agak gatek orangnya. Ibu bisa buka email di laptop juga kok. Nanti kita peragakannya. Ya sebentar Pak. Oke. Jadi tadi habis dari ini, dari yang pertama yang kan saya masuk live worksheet, kemudian saya masuk sign up langsung. Iya Pak. Iya. Iya betul Bu, Itu sign up. belum punya akun. Jadi tadi saya sign up langsung, yang langkah-langkah yang seperti Bapak tadi sudah saya ikuti. Kemudian setelah itu masuk keluar lagi, dia ada sign up lagi gitu. Di situ apa yang saya tekan? Login nanti by Bu. user, login by username di situ tulisannya. Oke. Oke, Bapak Ibu 3 menit sudah lewat ya. Nah, nanti kalau sudah selesai klik sign up seperti Ibu tadi, nanti Bapak Ibu akan dapat email seperti ini. Selamat datang di Live Worksheets begini. Live Worksheets. Silakan aktifkan akun Anda. Nanti Bapak Ibu klik link yang panjang ini. liveworksheets.com. Nah, kalau ini sudah diklik, Ya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan sebentar Pak. ke sini lagi. Nah, masukkan username-nya dan password yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian dicentang saya bukan robot, kemudian login. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul di sini apa istilahnya? Icon Bapak Ibu ya, di sini di pojok kanan. Nah, ini sudah masuk sebagai Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan sudah bisa login ya. Seperti ini tampilannya. Waktunya tambahan sampai 2 menit lagi. Tahap kedua, verifikasi ya Bapak Ibu ya. Verifikasi email. Seperti ini linknya. Ibu Mohon Mega dan maaf Mega. Pak, saya Iya, selalu Iya Bapak, terima kasih banyak. Ini mohon maaf Pak, ketika saya memasukkan ternyata emailnya tuh udah pernah dibuat begitu ya. Jadi Oke. gimana? Pakai email Tapi yang saya lain, Bu. lupa gitu. Oh pakai email yang lain. Baik-baik, coba. Pakai email yang lain saja. Yang buat Ya, baru terima saja. kasih. Bu Novi. Silakan Bu Novi ya. Bapak, berarti ini Ya, yang Pak. sudah saya, Bu Novia dulu Bu ya. ya oke. Mohon maaf Pak, ini saya tadi sudah mencoba beberapa kali. Itu ada tulisannya, please use only the allowed character. Nah, sudah saya coba sesuai dengan petunjuknya seperti lowercase, uppercase, number, underscore. Itu kok masih gagal terus ya Pak ya? Di username atau password Ibu? Di username itu yang selalu warna merah itu username-nya Pak. Oke, username diisi aja Novia Widianti gitu aja Bu. Sambung semua, kecil Begitu. semua. Oh begitu. Baik Bapak, Iya. saya akan mencoba. Terima kasih. Iya. Nanti yang di password yang di besar kecil atau pakai karakter unik gitu, silakan. Ya, Bapak. Iya, Bu Nelva. Jadi setelah saya tekan yang link yang panjang yang kata Bapak tadi itu keluar di sini upgrade to profesional, terus kemudian ada profil Fariza, seperti itu Pak, worksheet, share, sort by gitu aja. Salah ya Pak? Tulisannya seperti ini, Bu. Welcome to Live Worksheet, bukan? Welcome. Sebentar. Waduh, enggak ada itu Pak. Ibu salah link atau mungkin.
Ya, kan yang link yang saya tekan tuh kan live worksheet user registration, bukan itu? Aduh, yang pakai user tuh Pak, ada 2 yang linknya. Username. Waduh, teruskan. Coba Register lagi. activation, Ibu. Register, saya ulang lagi. Iya, diulang saja, Bu. Atau Oke. dicek di email. Nanti kalau diulangi lagi nggak bisa karena emailnya sudah terdaftar. Oke, yang ini yang registrasi password, dia dikasih tahu semuanya sampai IT gitu, TT itu. Ya, Pak? Aduh, gimana ya? Ibu, nampaknya Ibu salah link ya. Linknya yang saya kirimkan di chat Zoom, Ibu. Sebentar. Oh, Ibu beda device ya. Ya, saya pakai laptop. Ibu, ini Ya. live worksheets seperti ini. Mungkin asisten bisa bantu untuk mengirimkan linknya ke WhatsApp grup kelas sehingga Ibu Bapak bisa mengklik dari WhatsApp yang di PC. Ya, sekarang lagi dituntun sama Dava, Bapak. Baik, Bapak Ibu ya. Ya. Saya lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Oke. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Saya coba cross-check. Ibu Purnama. Aman? Aman, Pak. Oke. Pak Syarif, bagaimana Pak Syarif? Aman, pakai Aman, bahasa baik. Indonesia aja. Siap, ya. Tapi saya mah Baik. belum ada fotonya. Oh, gampang Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Nah, sekarang kita akan menyiapkan LKPD-nya ya, Bapak Ibu. LKPD-nya, sebentar, seperti ini contohnya. LKPD-nya akan saya kirimkan ke Noval ya, sehingga nanti Noval bisa kirim ke yang Bapak Ibu ke kelas. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya sudah punya akun ya. Sudah bisa berhasil untuk masuk ke akunnya. Belum. Ada yang belum? Ibu siapa? Belum, Pak. Tapi gagal terus, Pak. Pak Riki, belum bisa? Belum, Pak. Masih gagal dari tadi, Pak. Kenapa, Bentar, Pak? Gagalnya kenapa kira-kira? Coba tak lagi. Gagalnya di tahap mana, Pak? Pembuatan akun nih, Pak. Kok masih Yang ditandai warna merah apa, Pak? emailnya kayaknya ini. Ya, pastikan gunakan email yang aktif, Pak ya. Apa karena sudah Nanti pernah untuk dipakai? Oke. Email yang baru saja, Pak ya. Oke, Oke. saya lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada yang bermasalah dengan pembuatan akun, bisa konsultasi dengan asisten terlebih dahulu. Nanti kalau sudah beres, bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalnya bermasalah, ke saya nggak apa-apa.
Oke, Bapak Ibu, untuk yang berikutnya kita akan menyiapkan LKPD-nya. LKPD yang saya kirimkan ke Kang Dava ya seperti ini. Ini contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuatnya lebih bagus lagi, mau pakai Canva, mau pakai yang lain silakan. Ini contohnya LKPD atau LKS tentang tumbuhan ya Bapak Ibu. Ini untuk SMP misalnya kelas 9. Saya siapkan di sini nanti ada kolom untuk nama dan kelas. Kemudian ada tujuan pembelajarannya apa. Kemudian ada beberapa aktivitas Bapak Ibu. Aktivitas yang pertama, saya menginginkan siswa untuk bisa memasang-masangkan keterangan pada gambar ya, sehingga nanti bisa ditarik-tarik tempel gitu. Yang kedua, aktivitasnya adalah mengisi label atau keterangan gambar gitu. Ini nanti apa gitu. Yang ketiga, ini menghubungkan dengan tanda. Jadi garis ya, dengan garis saya ganti. Dengan garis. Nama jaringannya apa, misalnya fungsinya apa. Nah, untuk Bapak Ibu dari bidang studi sains biologi, silakan menyesuaikan, tidak usah khawatir. Kemudian ini yang pilihan jamak ya, A, B, C, nanti siswanya memilih yang mana. Kemudian yang nomor 5, ini juga sebenarnya ada A, B, C, ini isian rumpang ya Bapak Ibu, sebenarnya rumpang. Nanti opsinya saya siapkan di live worksheet. Yang keenam ini saya akan menyisipkan video di sini nanti. Menyiapkan video, jadi akan saya siapkan dulu gambar monitornya ya, Bapak Ibu. Sebentar. Saya cari dulu gambar monitor. Monitor. Isi icon, gitu. Cari aja di Google. Image. Saya mau pakai yang ini saya copy. Saya taruh di sini. Cari aja di Google banyak Bapak Ibu. Oke, saya sesuaikan dulu. Nanti harapannya saya akan menyimpan video di sini, link video di sini. Kemudian videonya bisa di-play di LKPD interaktif. Setelah itu ada pertanyaan esai. Nah, saya menanyakan tentang apa ini? Menyambung pada tanaman ya. Nah, ini kurang lebih ada 6 aktivitas yang akan saya buat. Langkah berikutnya saya akan menyimpan menjadi PDF ya, Bapak Ibu ya. File save as PDF. Live worksheets. Saya simpan sebagai PDF. Hasilnya seperti ini. PDF. Nah, ini kan belum bisa ditarik-tarik ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini akan saya edit di live worksheets. Silakan Bapak Ibu siapkan dulu PDF-nya ya. Saya beri waktu 2 menit. Silakan. Kang Dava sudah di-share ke Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sudah mendownload belum? Bu Nafisah dari Jawa Tengah, Ibu sudah mendownload? Masih di off kan? Internetnya loading, Pak, sebentar. Oh iya. Ibu. Setelah di-download langsung di-save as PDF, Pak ya? Iya, tadi terakhir saya tambahkan ini gambar komputernya. Oh iya. Makasih. Ibu Pande sudah download, Ibu?
Ibu Pande atau Pande, Bu? Masih unmute, Ibu. Mikrofonnya belum di-on kan? Mohon maaf Bapak, untuk LKPD-nya ini yang akan kita edit bersama atau buat sendiri Bapak? Bareng-bareng, Ibu. Untuk latihan mah bersama. Iya, baik Bapak, Ya, saya edit. untuk latihan bersama. Tapi nanti untuk tugasnya Bapak Ibu buat sesuai dengan bidang studi masing-masing ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendownload dan mengubahnya menjadi PDF. Sekarang kita akan mengeditnya di Live Worksheets. Kita kembali ke website Live Worksheets. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah halaman pengeditan kita, dashboard kita. Ada beberapa menu di sini. Ada menu membuat ya. Create. Ada menu review. Menu mengomunikasikan, community support, instruction and guidelines. Kita pilih yang ini Bapak Ibu. Create. Create, buat baru yang My Worksheets. Klik My Worksheets. Kemudian di sini ada Add Worksheet. Add Worksheet ya. Tambahkan LKPD baru. Tambahkan lembar kerja baru di sini. Di agak ke tengah ya, Bapak Ibu ya. Maaf, agak di kiri atas. Kita klik Add Worksheet. Ada beberapa tahap yang harus dilengkapi. Yang pertama, kita sisipkan dulu, kita upload dulu LKPD tadi yang PDF. Kemudian yang kedua, kita edit elemen-elemennya. Dan terakhir, simpan. Saya ulangi sekali lagi. Mulai dari My Worksheet, kemudian Add Worksheet. Nanti seperti ini tampilannya. Kita akan upload PDF yang tadi sudah dibuat. Saya klik Add Media. Kemudian saya pilih file. Saya cari di arsip saya. Oke, sudah seperti ini. Maka akan saya klik simpan, save. Ini akan berputar ya, sesuai dengan kapasitas internet masing-masing. Sambil menunggu Bapak Ibu. Oke, ini sudah tercentang warna orange. Kemudian kita klik sisipkan atau insert. Nah, seperti itu. Sebentar Pak, belum selesai. Iya, Ibu menyimak terlebih dahulu. Nanti akan saya beri waktu seperti biasa. Oh iya, Ya, siap. begitu aturan mainnya. Jangan lupa Bapak Ibu, yang pertama tadi upload Ulangi. dokumennya. Ulangi Upload Pak. dokumen. Saya tadi sambil ini nggak ke ini. Sambil lihat. Berarti Maaf, tadi klik apa Pak? Klik upload Bapak. Bapak sampai mana tadi? Terakhir. Sampai ini, tapi belum upload. Ya, saya ulangi lagi Pak Sampai ya. sini. Sampai sini. Ya. Ini klik media, add media, tambahkan media. Iya. Kemudian ini Bapak Ibu, pilih file. Pilih filenya. Kemudian cari tadi yang sudah di PDF-kan. Kemudian open. Simpan, save. Begini nanti. Kemudian sisipkan atau insert. Hasilnya begini Bapak Ibu. Nanti muncul gambarannya. Ya. Muncul gambarannya seperti ini. Nah, ini tahap pertama lengkapi dengan deskripsinya.
Judulnya misalnya LKPD tumbuhan misalnya. Kemudian deskripsinya misalnya apa? LKPD ini diperuntukkan bagi siswa kelas 9, bla bla bla, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu buat deskripsi. Berikutnya adalah bahasa ya. Ini bahasa Indonesia. Indonesian. Mata pelajarannya misalnya IPA atau biologi, silakan, atau yang lain. Temanya tentang apa? Misalnya tentang tumbuhan kah atau apa? Jika tidak ada konten lain, di strip sajalah. Ini untuk kelas berapa atau level berapa? Tulis 9. Atau berapa? Silakan menyesuaikan kelas masing-masing. Kemudian PDF download, silakan. Kalau mau diisi ya boleh, kalau tidak juga boleh. Untuk umur berapa? Misalnya dari umur 10 sampai 15 misalnya. Kemudian ada pilihan privat dan publik. Pilih saja publik. Kemudian simpan dan edit elemen. Silakan Bapak Ibu untuk mulai mengupload LKPD-nya waktu 3 menit dari sekarang. Nanti kalau sudah berhasil ke tahap 1, tahap 2-nya begini. Pak Tri, mohon maaf, tadi yang Silakan Pak Huli. di mana aja ya Pak? Yang diedit Apanya Pak? yang diedit di Word-nya. Oh, tadi saya cuma menambahkan gambar apa tadi? Komputer ya. Sama kalau nggak salah diubah tanda panah dengan garis atau apa itu ya? Oh ini tadi. Ya, garis ya. Hubungkan dengan garis ya, gitu aja, boleh. Ya, terima Nggak kasih. apa-apa, ini untuk latihan aja Pak. Nanti kalau yang buat yang benar Bapak silakan sesuai dengan bidang studi masing-masing. Pak Holid mengajar apa? Ya, saya komputer Pak. Oh, komputer. Ya, nanti menyesuaikan Pak ya. Ya. Makanya saya nggak bisa nih kayaknya nggak jawabnya. Oh, nggak apa-apa, ini kan nggak usah dipikirkan jawaban benar salahnya. Ini malah tekniknya dulu Pak. Teknik pembuatannya dulu ya. Siap, makasih. Pak, mohon maaf agak telat. Ini komputer lagi error tidak bisa mendownload. Ya Bu. Tidak apa-apa. Menyesuaikan saja Bu. Nanti ada rekamannya kok. Pak, izin bertanya. Pak, Ya Bu Noviana. yang other content itu diisi apa ya Pak? Di strip aja Bu. Di strip aja. Iya. Dikosongkan. Terus aja. untuk yang level itu memang nggak ada pilihannya Pak? Kelas Ibu, kelas. Kelas aja ya Pak. Kelas Oke. berapa? Terima kasih Kelas Pak. 10, kelas 11, dan seterusnya. Saya menggunakan LKS sendiri boleh kan Pak? Boleh Bu, boleh. Silakan. Pak, izin Pak bertanya. Bu Melvi. Tadi saya ketinggalan titelnya apa ya kita isi? Title judul Ibu. Judul Judul. KPD-nya apa? Terus yang edit summary.
ringkasan, misalnya LKPD ini berisi materi tentang apa, ditujukan untuk siswa kelas berapa, misalnya. Subjeknya, Mata pelajaran, Ibu. data pelajaran, main konten. Topiknya tentang apa? Ya, makasih ya, Pak. Iya, Bu. Baik, Bapak Ibu, harapannya sudah selesai ya. Tahap 1, Bapak Ibu sudah upload. Nanti kita akan memasuki halaman kedua seperti ini, Bapak Ibu. Tahap edit elements. Kita lihat ya, elemen-elemen yang ada di sini apa saja. Yang pertama ada text fill, Bapak Ibu. Ini untuk membuat isian, ya, kotak isian. Kemudian ini ada pilihan jamak, single choice, ya. Kemudian ada kotak cek, ada apa lagi? Ada word search, speak, dan seterusnya. Ada untuk tempel dan letakkan, drag drop. Ada yang menghubungkan dengan garis. Ada open answer, ini berarti esai, uraian ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Ini ada banyak elemen yang bisa ditambahkan. Untuk yang pertama, saya akan memilih elemen untuk nama dan kelas. Ya, untuk nama dan kelas, saya akan gunakan text fill saja, Bapak Ibu. Akan gunakan text fill, saya klik di sini. Setelah diklik, nanti akan muncul seperti ini kotak ya, Bapak Ibu. Nah, kotak ini bisa diduplikasi, bisa diedit, dan bisa dihapus. Dan bisa digeser. Nah, saya letakkan di samping tulisan nama. Ini bisa diperbesar juga. Oke, bisa diperbesar, bisa dilebarkan. Dengan meletakkan kursornya pada garis pinggirnya. Nah, ini bisa digeser-geser. Seperti ini. Pastikan rapi posisinya. Dan ini akan saya duplikat untuk kelas. Itu untuk kelas. Saya perkecil supaya tidak terlalu besar. Nah, gitu. Nah, ini tadi text fill. Oke, berikutnya saya akan lanjut ke aktivitas yang pertama. Aktivitas siswanya adalah tempel konsep-konsep ini ke dalam kotak-kotak yang disediakan. Saya akan pilih yang mana, Bapak Ibu? Menunya, elemennya yang mana? Silakan, Bapak Ibu pilih. Yang drag. Oke, yang drag. Yang drag berarti yang akan ditarik ya, Bapak Ibu ya. Saya pilih drag dulu. Dragnya akan saya simpan di sini. Di setiap konsepnya. Begini. Kemudian pasangannya, ini kebetulan tadi bunga ya, Bapak Ibu. Berarti pasangannya adalah drop. Drag pasangannya dengan drop. Drag pasangannya dengan drop, ini saya perbesar. Saya lanjutkan. Nah, ini harus ada yang diedit, Bapak Ibu. Nah, saya klik pensilnya. Value-nya misalnya bunga. Saya tulis bunga. Simpan. Di sini, yang drop-nya, pasangannya, bunga juga. Saya simpan. Jadi harus berpasangan ya, Bapak Ibu ya. Supaya kalau siswa menggeser kata bunga ke kotak yang di sini, itu dianggap benar oleh sistem.
Itu ya Bapak Ibu ya, drag dan drop. Untuk yang berikutnya juga sama. Saya akan duplikat saja dari bunga, nanti tinggal diganti ya. Ini untuk batang nodul saya lebarkan. Untuk cabang dan seterusnya saya hapus, saya ambil dari yang lebih kecil. Oke, ini tinggal diganti. Ini tadi daun. Simpan. Ini batang. Tinggal diganti. Nah, Bapak Ibu untuk bidang studi lain tinggal menyesuaikan. Misalnya mau bahasa, mau IPS, ya tinggal menyesuaikan. Mulai dipikirkan kira-kira apa aktivitas atau soal-soal yang seperti apa yang bisa dibuat seperti ini. Saya yakin banyak ya. Nah, ini pasangannya juga begitu, akan saya duplikasi. Tadi daun, ini anggaplah di sini daun. Kemudian batang, itu nanti di sinilah, anggap saja di sini. Cabangnya misalnya di sini. Nanti tinggal disesuaikan. Kunci jawabannya, ini tadi daun. Ini apa nih Bapak Ibu? Ini internodus ya. Internodus. Ini cabang. Saya batangnya di sini. Simpan. Anggap ini sudah terisi ya, Ibu. Sengaja saya kosongkan. Itu aktivitas pertama. Silakan Bapak Ibu dicoba-coba untuk aktivitas pertama. Waktunya 3 menit ya. Termasuk ini membuat apa tadi? Kolom nama dan kelas ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba-coba terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mau melihat hasilnya, geser ke paling bawah, ada pilihan Save and View. Nah, silakan klik Save and View dulu. Nah, nanti begini Bapak Ibu. Nah, ini kan terlalu kecil apa istilahnya, tulisannya. Nanti akan kita perbesar ya. Ini sudah bisa digeser-geser. Seperti ini. Begitu. Ini kalau sudah aktif ya kotak-kotaknya Bapak Ibu. Sehingga bisa yang digeser-geser. tambahkan media itu baterai. Iya Pak, silakan. Yang tambahkan media itu ini LKPD-nya ya? Iya betul Pak, yang PDF ya. Oh ya. Yang file PDF yang diupload. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba-coba dulu. Kalau mau mengecek tadi berhasil atau tidak, nah ini seperti ini. Bisa kalau sudah saya kalikan. Berarti Pak dirubah dulu ke PDF ya? PDF, betul. Ini sambil saya lengkapi, sambil menunggu Bapak Ibu ya. 2 menit lagi.
Sambil melengkapi, ini akar, ada internodus. Wah. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai pasangannya salah gitu. Sehingga nanti bisa merugikan siswa kalau salah. Sambil saya lengkapi saja. Izin bertanya, Ya, Bu Pak. Riri. Ya, kemarin ini lead worksheet ini saya kan sudah ada akunnya. Saya terlempar dari Zoom tadi baru ini bisa masuk. Cuman ini sepertinya penampilan dari menunya ini baru. Yang punya saya Iya, ini. iya Iya, betul Bu, baru. memang. Jadi saya agak bingung Pak untuk mengerjakannya. Kita kan pertama kali mengerjakannya kita dulu di Word biasa soalnya gitu ya Pak ya. Kemudian untuk di item di worksheet ini untuk masuk pertamanya tadi kalau bisa Bapak tampilkan atau ajarkan ulang. Karena saya betul-betul ketinggalan Pak, baru sekali bisa masuk karena jaringan. Iya Bu, memang baru. Iya baru Iya, sepertinya. Saya pun bingung, ah, ini yang mana nih? iya. Karena lumayan Ini sudah lama Pak saya ininya pelatihan ikut pelatihan kemarin gitu kan online juga. Sekarang saya jadi bingung. Cuman di sini sudah memang yang punya saya kemarin yang saya buat ada beberapa. Cuman saya nggak bisa mengoperasikan yang ini Pak, nggak ngerti saya. ya, Ibu ikuti dulu saja ya. Iya Pak. Nanti lihat di rekaman saja. Oh di rekaman ya. Betul, Baik Pak. pada Terima kasih. prinsipnya ada banyak sekali perubahan. Kalau dulu Iya. modelnya codingnya manual, kalau sekarang tinggal klik-klik saja. Iya. Begitu. Iya Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu. Tambah file baru. Bentar Pak, tambah file barunya apa tadi teh? Tambah file baru. Bapak Gambar ini di tahap, komputer. ya pilih dari komputer Bapak. Enggak, ini ada gambarnya enggak? LKPD aja. Bapak boleh share screen? Bisa share screen Bapak? Bentar. Enggak, LKPD kan udah ini. Terus tinggal tambah file baru atau LKPD aja. Satu aja Bapak. Satu aja, LKPD saja. Satu saja Bapak yang diupload. Ya, nggak goeng. Ya. Gimana Pak? Masih muter bentar. Oh iya. Silakan Pak, izin diselesaikan Pak ya. bertanya. Boleh Bu Novi. Pak, bedanya text field sama open answer apa ya Pak? Oke, text field dengan open answer. Kalau text field ini, kita ketika menginputkan jawaban tidak ada apa istilahnya jawaban benar salah, memang karena tidak dinilai ya. Kemudian text field ini biasanya lebih pendek Ibu jawabannya. Sementara untuk yang open answer uraian. Oh gitu. Jadi ini isian singkat, ini uraian. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Gini. Oke. Bapak Ibu kalau kita tidak akan menilai jawaban siswa, misalnya nama kan tidak dinilai ya. Tapi kalau misalnya di sini nanti yang berapa? Yang nomor 5, misalnya isian singkat di sini mau dinilai, berarti nanti harus dikasih kunci jawaban. Kunci jawabannya itu diinput di sini. Yang di pensil. Apa kunci jawabannya? Begitu. Nanti akan saya ajarkan di tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua kita akan menggunakan sama text field. Ya, kotak seperti ini. Saya klik text field. Akan saya arahkan ke samping tanda panah.
Begini, yang tanda panah. Nah, ini nanti akan saya beri kunci jawabannya. Sehingga kalau siswa menuliskan jawabannya di sini dan benar, sesuai dengan coding yang kita input, maka akan dianggap benar oleh sistem. Oke, untuk yang pertama, yang paling bawah dulu deh. Saya akan coba buat kunci jawabannya dengan cara mengklik pensil. Kunci jawabannya apa, Bapak Ibu? Mungkin dari orang biologi atau IPA. Itu jaringan palisade ya, Pak? Bukan. Ini stomata, Ibu ya. Oh, maaf. Stomata. Stomata. Kalau ada jawaban lain, misalnya siswa menjawab mulut daun, ya sementara dibenarkan dulu lah. Jadi memang harus dituliskan opsi-opsi jawaban yang mungkin. Simpan. Ini juga begitu. Misalnya jawabannya adalah jaringan spons. Ya nggak apa-apa, benar. Kemudian ada yang menuliskan jaringan parenkim. Ya boleh. Silakan. Pun nanti dengan yang di atas, yang sebelah kanan. Ini apa misalnya? Kutikula misalnya. Ini kunci jawabannya ya. Inputkan alternatif kunci jawabannya, Bapak Ibu ya. Lapisan lilin misalnya. Ada yang menjawab kutikula, ya benar. Yang ini misalnya menjawabnya epidermis. Epidermis. Ya benar. Kalau ada yang menjawab epidermis atas, ya benar. Nah, kalau siswa menjawab salah satu huruf saja, itu akan dianggap salah oleh sistem. Ya, jadi harus benar-benar pas, tidak typo siswa menulis jawabannya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba-coba ya, untuk menu atau elemen text field dengan kunci jawaban. Silakan, 3 menit. Ini tadi contohnya jaringan palisade, boleh. Ada yang menjawab jaringan tiang, yang boleh. Silakan. Dan seterusnya. Ini silakan. Ada yang pakai XY, boleh. Silakan. Ada jaringan pengangkut, boleh. Jadi terminologi ataupun sinonim-sinonimnya tulisin Bapak Ibu, supaya siswa tidak dirugikan ya. Epidermis bawah. Ini oh ternyata di saya catatannya gunakan huruf kapital, oh nggak apa. Tidak masalah. Pak, berarti mau kalau melihat misalnya hasilnya, ya Bu. kalau misalnya soal kita adalah uraian, berarti agak sulit ya Pak kalau di live worksheet ini. Kalau uraian, betul. Kita pakai yang open answer, tapi memang tidak bisa dinilai. Nih, di sini ada keterangannya, Ibu ya. Kita lihat di sini keterangannya. Untuk open answer, tidak untuk di-grading, tidak untuk dinilai. Belum ada algoritmanya untuk, atau codingnya untuk menilai. Iya. Ya, itu Bu ya. Jadi kalau kita menilai jawaban uraian atau esai siswa kan harus kita baca ya. Terus kita justifikasi, oh ini skornya 3, 2, 1 misalnya. Nah, di sini belum bisa. Sama di Google Form juga nggak bisa. Maaf Pak, ini saya Ya Pak Sadip. Dari tadi ternyata belum tersimpan, simpan dan Apanya, edit. Bapak? Ada peringatan.
Apanya Pak yang belum disimpan dan diedit? Tadi waktu diupload, waktu di Ya, media tuh iya Bapak. diisi pas paling bawah itu ada peringatan Save ya Pak. ya. Insert atau save. Ya, silakan Bapak dilengkapi dulu ya. Enggak ada peringatan merah ini. Apa Pak peringatannya? Ya, Peringatannya apa gimana? membagikan lembar kerja yang bukan ciptaan Anda sendiri. Nggak apa-apa Pak. Setelah itu gimana kemana ini? Ini udah Save and simpan dan lanjutkan Pak. Itu mah baru tahap 1 Pak, sekarang sudah di tahap 2 ya. Iya, makanya dari tadi pas kemana ini? Ini tadi mungkin Bapak seperti ini tampilannya. Begini tampilannya Pak. Ya. Ya, seperti ini. Terus? Save and edit elemen Pak. Terus? Terus, jangan terus-terus Pak, nabrak. Ini Begini Pak, begini. Nah, yang saya mau nggak tampil gitu gimana? Kenapa tidak tampil begini? Di edit elemen Pak, maaf, di edit gambar nih, sudah ada begininya Pak? Bentar, mana coba lihat. Yang ini. Edit image. Di paling atas, di atas Pak. Bentar, saya lihat ke webnya. Paling atas. Belum. Belum ada ya, berarti Bapak belum upload. Kalau belum upload ya nggak bisa Pak. Tadi udah masuk. Yang diupload itu LKPD-nya kan? Betul Bapak. Nah, sisipkan. Sisipkan, betul. Setelah itu disimpan. Disimpan. Tunggu. Biasanya tunggu 1 menit. Sesuai dengan sinyal. Bisa cepat, bisa agak lambat. Setelah itu insert. Sudah muncul? Masih. Oke, Bapak. Silakan nanti dilanjutkan ya. Ditunggu saja kalau belum muncul. Nah, begitu Bapak Ibu untuk mana tadi? Jadi hilang ya. Untuk yang text field dengan kunci jawaban. Bapak Ibu insertkan text field untuk kata kunci jawabannya. Klik pensilnya ya. Tadi misalnya apa ini? Misalnya kunci jawaban yang pertama adalah jaringan spons misalnya. Kemudian jaringan bunga karang misalnya. Alternatifnya tuliskan dengan mengklik add new answer. Jaringan paling parenkim. Simpan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Gunakan text field, jangan lupa kunci jawabannya diinputkan. Untuk aktivitas berikutnya adalah menghubungkan dengan garis. Konsep yang di sebelah kiri dan yang kanan. Misalnya begini, untuk epidermis nanti pasangannya yang mana? Oh, pelindung. Berarti siswa harus membuat garis dari ini ke sini. Kalau garisnya salah, jawabannya 0. Nilainya 0 berarti untuk poin ini. Dan seterusnya. Kita akan gunakan elemen yang mana Bapak Ibu? Join ya. Klik. Oke, saya arahkan ke depan konsepnya. Ini saya atur dulu supaya kotaknya lebih kecil. Ini kalau tadi di sini Bapak Ibu saya menggunakan di drag drop ya, menggunakan konsepnya langsung, misalnya di sini bunga, pasangannya bunga. Tapi Ibu Bapak bisa menggunakan misalnya ini 1, di sini 1 juga bisa.
Ini saya duplikat untuk mengubah urutan nomornya. Di konsep sebelah kiri sudah saya urutkan Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang di sebelah kanan belum tentu urutannya sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena diacak ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya harus pas. Untuk yang nomor 1, sebentar. Satu, 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu ya. Nah, sementara untuk jawaban yang benarnya, kita lihat nomor 1. Saya copy dulu, saya duplikat dulu ya. 1 ini ada di sini. Pasangannya. Yang nomor 2 ini kunci jawabannya ada di parenkim itu sini ya. Begitu. Yang nomor 3 stomata untuk ini keluar masuknya udara misalnya. Silem ini untuk mengangkut air misalnya. Phloem untuk mengangkut kebalik. Ini parenkim tadi 4 fotosintesis. Oke. Setelah itu saya lihat hasilnya dengan cara scroll ke bawah, simpan dan lihat. Save and view. Nanti kursornya berubah jadi seperti ini Bapak Ibu. Ada pensilnya ya. Nah ini begini. Ini saya asal aja Bapak Ibu jawabannya. Epidermis misalnya salah sini. Kalau misalnya begini. Nah nanti ketika klik selesai, klik finish, kita jadi tahu mana jawaban benar salahnya. Oh ini benar, ini yang hijau-hijau, ini yang merah salah gitu. Oh ini salah belum diisi. Oh ini tadi salah belum dicocokkan. Begitu Bapak Ibu ya. Skornya berapa ada di pojok kiri atas. Lanjutkan mengedit. Klik edit elemen. Ya, silakan Bapak Ibu untuk dicoba-coba. Elemen yang ketiga ya, join. Di sini saya tuliskan join 1, 2, 3, 4 sesuai dengan urutannya. Tapi yang di sebelah kanan, setelah saya duplikat, saya sesuaikan urutannya gitu. Dengan kunci jawabannya. Silakan dicoba 3 menit Bapak Ibu. Sambil saya melengkapi ini, yang bagian atas tadi ada yang hilang karena tidak disimpan. Silakan. Pak, sambil yang ini, yang saya gimana? Boleh, Saya boleh. bisa lanjut ini, pengen lanjut. Kenapa ya? Ya. Bapak bisa share screen tidak Pak? Boleh. Silakan Pak, share screen. Yang mana tadi? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Aman? Nah, itu Sama Kak, tambahkan Pak, media. belum bisa meraba. Ya. Aman Pak. Ini Bu bisa Tapi nanti apa ini dibagikan nggak Pak? Gimana Pak? Tak ini tambah file kan? dibagikan Bu rekamannya.
Tambahkan media, Pak, betul. Tambah media. Ini Sebentar, Pak, jangan yang itu. Ya, pilih file, Pak. di file. Ini. Bapak belum PDF kan ya? Oh, Bapak pakai yang ini, pakai yang PowerPoint, boleh? Silakan. Yang PDF, ini PDF ini? Iya, iya, iya. PDF. Open. Terus? Sudah. Terus ke bawah lagi, Pak. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Ya, itu ada tulisan menyimpan. Ini. Iya. Ini pilih file. Pilih file lagi gitu. Oh, terlalu besar ya. Cancel, Pak, cancel, Pak. Cancel, Pak, cancel. Di close dulu, Pak. Close dulu, ya. Kita buka dulu file hasil download Bapak tadi. Ini. Yang hasil download yang Word, Pak, yang jangan yang PowerPoint. Oh, ini. Belum kelihatan, Pak. Yang ini. Belum kelihatan, Pak. Ada. Silakan di share screen lagi, Pak. Share screen. Oke. Yang ini, Pak, udah ada? Iya, Pak. Terus? Klik enable editing. Ya. Ubah menjadi PDF, Bapak. Oh, yang ini yang PDF. Iya, Bapak salah file. Salah file. Ubah menjadi PDF, Bapak. Ya. Iya. Nah. Kembali lagi ke sana. Oke, silakan kembali lagi ke live worksheets. Silakan share screen lagi, Pak. Oh, share screen. Yap, silakan tambahkan media. Yang ini. Nah, yang itu. Ya, betul. Menyimpan. Menyimpan. Oke, sisipkan. Ya. Nah, itu bisa. Saya coba paling bawah. Simpan dan edit elemen. Geser ke bawah, Pak. Banyak iklan. Banyak iklan ini. Tuh. Terus ke bawah lagi. Ini. Iya. Masih Hilang. Ulangi lagi, Pak. Ulangi lagi. Kenapa hilang? Centang yang bawah, Pak. Ya itu. Sisipkan. Ya udah diisi. Hilang lagi. Oke, nampaknya sekarang ada peraturan ya. Tidak boleh mengupload
punya orang lain. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang punya masalah yang sama. Ya udah ya. Tidak sih Pak, dilancar sih tadi. Pak Holidun bisa? Holiduan? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, ini saya mencoba mengupload punya Bapak, bisa. Sepertinya yang diupload Pak Sarip tadi itu masih dalam bentuk PDF PPT-nya Pak. Tadi saya coba juga begitu. Enggak, udah yang ini. Sudah yang Word. Nanti Bapak Holiduan coba pakai LKS sendiri ya. Maaf Pak Sarip ya. 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 Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Siap. Jadi kalau masih ada masalah di kontak ya Pak saya. Bapak Ibu saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini adalah opsi pilihan jamak ya Bapak Ibu ya. Saya akan menggunakan yang ini Bapak Ibu. Select ya. Saya klik di sini. Di pilihan jawaban ABC-nya ya Bapak Ibu ya. Sudah saya duplikat seperti ini, ABC-nya berurutan. Setelah itu saya akan tentukan ini benar atau salah opsinya. Dengan mengklik pensilnya. Yang A ini jawaban yang salah, berarti wrong answer. Simpan. Yang B ini adalah jawaban benar. Good answer. Yang ini salah. Wrong answer. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Pilihan jamaknya. Atau mode yang lain pilihan jamaknya adalah drop down Bapak Ibu ya. Untuk yang nomor 5. Untuk yang nomor 5. Saya akan siapkan opsinya setelah saya mengklik elemen yang single choice. Oke, saya taruh di sini. Single choice ya Bapak Ibu ya. Single choice, saya geser dulu. Kemudian opsinya saya inputkan manual di sini dengan mengklik. Misalnya ada tumbuhan C3, ini opsi yang pertama. Tumbuhan C4 dan tumbuhan CAM. Untuk jawaban benarnya adalah yang C... Bentar. C berapa ini Bapak? C4 ya. Saya kasih centang sebagai kunci jawabannya. Mungkin ini bisa benar, bisa salah. Baik. Oke. Opsinya yang ini. Bentar. Yang CAM ya. Save. Nah, ini opsi-opsinya diinputkan langsung di live worksheets. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau ini sudah disiapkan dulu di file masternya, kalau ini baru disiapkan kemudian. Saya akan lihat hasilnya seperti apa. Begini Bapak Ibu ya hasilnya. Saya klik Yunis. Lihat hasilnya. Ya, ini benar. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan kembali ke edit elemen. Kalau dilihat tadi tulisannya terlalu kecil, bisa di
setting Bapak Ibu. Di style setting ya. Style setting misalnya ukurannya kurang besar ya, tinggal diperbesar. Save gitu. Tinggal dilihat lagi hasilnya. Yang lain berlaku sama. Di pensil tadi, di gambar pensil, kalau tulisannya kurang besar, sini, nah gitu. Saya kembali ke menu Edit Elemen. Oke, Bapak Ibu, drag drop tadi sudah ya, pakai drag drop. Drag itu yang ditarik, drop itu yang tempat menempelkan. Kemudian ini isian singkat dengan kunci jawabannya di-input pakai elemen text fill. Menghubungkan dua konsep ini pakai joins ya. Ini join. Kalau di sini join satu, di sini jawabannya join satu juga. Kalau join epidermis sama join epidermis gitu. Jadi harus sama codingnya kanan dan kiri. Untuk yang pilihan jamak bisa pakai select ini langsung di opsi-opsinya. Nanti untuk jawaban benar good answer, jawaban salah wrong answer. Kalau netral ini mah untuk yang sikap ya, skala sikap ini bisa. Atau alternatifnya pakai single choice seperti ini, single choice, kemudian nanti opsi jawabannya diinputkan. Jawaban benarnya dicentang. Jawaban benarnya bisa lebih dari satu ya. Ini model-model AKM akan cocok. Jadi jawaban lebih dari satu bisa pakai ini. Kemudian kalau mau pakai checkbox juga bisa di sini misalnya. Di sini. Di sini pakai checkbox misalnya. Duplikat. Ini alternatif saja ya, Bapak Ibu ya. Checkbox. Benar salah juga bisa. Kita ubah dulu. Ini jawaban yang salah. Simpan. Ini jawaban yang benar. Good answer. Simpan. Ini jawaban yang salah juga. Wrong answer. Simpan. Kita coba save and view. Nah, ini bisa dicentang-centang. Kalau siswanya mencentang 2, apa yang akan terjadi? Kita lihat. Dianggapnya ini salah, tapi ini benar. Jadi kelemahnya itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini sudah pasti hanya 1. Ya. Saya kembali ke menu. Pak, mohon maaf mau bertanya. Bu Novia silakan. Ya. Sebelum Pak, kita ini ke saya bagian terakhir ya. saya Silakan Bu Novia. tidak bisa menyimpan, Pak. Setiap diklik itu pasti ada tulisannya upgrade to premium for exclusive education tools. Gitu, Pak. Apakah Bapak Ibu yang lain juga seperti itu? Harusnya tidak ya. Ibu Novia bisa share screen? Mohon maaf, Pak. Saya mengerjakan dengan laptop lain. Oh, laptop. Ya. Mungkin tadi di awal ada apa sih namanya Itu penawaran pendaftaran ya? di checklist kayaknya itu. Oh, mungkin tercentang. Berarti harus dari awal lagi ya, Pak ya? Bagaimana? Tadi nampaknya tidak ada waktu mendaftar ya, tidak ada yang harus dicentang-centang ya, kecuali saya membaca syarat dan ketentuan, dan saya bukan robot, hanya 2 itu yang dicentang. Iya, saya juga sudah menyentang 2, tapi saat ini saya sudah mencoba, setiap mau save and view atau save, itu pasti keluar seperti itu, Pak. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain?
Ini saya juga pakai akun yang gratis, bukan yang profesional. Tapi bisa. Nanti Ibu kita cek lagi ya. Mungkin Ibu silakan gunakan LKS yang lain untuk mencobanya. Oke, terima kasih Oke. Bapak. Baik, Ibu. Untuk yang aktivitas kedua terakhir, ini saya akan menyisipkan video dari YouTube. Tapi terlebih dahulu tadi sudah saya siapkan dulu ya, Bapak Ibu, kotak untuk menaruh videonya di sini. Saya akan buka YouTube, kemudian cari videonya yang akan disisipkan. Oke. Sebelum itu saya akan siapkan dulu kotaknya. Kotak yang akan saya pilih adalah video player ya, YouTube player. YouTube player. Oke, setelah saya klik muncul seperti ini bisa digeser sesuai dengan kotak yang sudah saya siapkan. Kemudian saya perbesar screen-nya. Oke. Kemudian saya ke halaman YouTube untuk mencari video yang sesuai dengan yang saya harapkan. Misalnya teknik menyambung duren misalnya. Nanti siswa diharapkan bisa mempraktikkan ini misalnya. Saya copy dulu link videonya di atas ini biasanya. Maaf iklannya. Ini sudah saya copy ya, Sudah saya copy linknya, kemudian saya insertkan di sini. Klik pensilnya. Link videonya saya tempelkan di sini. Kemudian saya simpan. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Akan tampil di depan laptop kita seperti ini. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan esai, saya gunakan open answer. Open answer saya simpan di bagian bawah. Saya tarik. Begini. Saya edit. Kan pasti kosong ya. Tapi harus diisi oleh siswa. Kemudian fontnya saya besarkan 20 misalnya. Rata kiri, left. Simpan. Nah, gitu. Simpan dan lihat. Simpan dan lihat. Nah, begini Bapak Ibu. Ini bisa di-play. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti siswanya bisa mengisi di sini. Nah, seperti ini. Kita nama Durian praktekkan satu lagi. termasuk Ini kita cabut. kelompok Kemudian kita potong. kotil yang memiliki. Misalnya jawabannya begini. Jangan sampai pecah. Kalau Bla, pecah bla, nanti bla, bla. bahaya. Siapkan antres antengnya. Ini Itu Bapak Ibu. Setelah itu di klik finish. Kalau siswa menjawab apapun jawabannya nanti akan dianggap benar ya. Karena ini mah harus dikoreksi secara manual, harus di judgement oleh guru ya. Nah, begitu Bapak Ibu untuk elemen-elemen yang disisipkan di Pak, LKPD berarti ya. live worksheet ini tidak bisa digunakan untuk jawaban yang panjang, begitu? Bisa Bu, tapi tidak bisa tidak muncul skornya. Ya, maksud saya begitu. Berarti tidak langsung ternilai oleh Iya, sistem, begitu nggak ya? betul. Kalau Siap. misalnya mau ada, bolehlah satu soal gitu, jangan banyak-banyak. Diperbanyak soal-soal yang objektif seperti ini, misalnya isian singkat, menjodohkan, tarik tempel, itu Bu. Ya, diperbanyak soal objektifnya.
supaya bisa di generate skornya. Oke, demikian Bapak Ibu. Kalau sudah, yang terakhir simpan, save. Simpan. Ada yang sebentar. Pak, izin Pak, mau tanya. Tadi kan Ya, silakan ada Bu Elvi. yang ini Pak, yang video, simak video. Itu yang kita pilih YouTube player, karena ketinggalan tadi Pak yang itu. Iya, betul Bu, yang terakhir ya. Iya, Yang terus kan menu paling akhir. ya yang simak video, kita ambil YouTube player, kemudian link dari YouTube kita pastekan ke situ, tapi videonya nggak bisa diputar. Seperti ini Bu. Bentar, Pak. Iya, kan kita save. Iya, betul, harus ada HTTPS-nya dan seterusnya, kemudian save ya Bu ya. Iya. Tapi tetap tidak bisa diputar. Ketika kita coba putar, nggak mau terputar dia. Boleh share screen Bu, saya nggak bisa ngasih komentar. Ini saya buatnya di laptop, tapi zoomnya di HP. Ya, harusnya bisa Bu ya, kalau sudah di kopikan URL-nya di sini, kemudian di save, akan muncul. Jadi nampaknya tidak akan ada masalah. Oke, saya coba Gitu? lagi dulu, Pak. Iya, dicoba dulu Bu. Kasih apa? Kalau sudah selesai Bapak Ibu dan sudah disimpan, link apa namanya? Link LKPD ini bisa Bapak Ibu ambil di sini custom link ya. Ini copy link. Kemudian ini bisa dibagikan ke
siswa melalui WhatsApp misalnya, atau melalui Google Classroom, Facebook, dan seterusnya. Begitu. Nah, untuk penugasan nanti ke saya dikirimkan linknya juga. Nah, untuk arsipnya, Bapak Ibu ya, arsip LKPD yang sudah kita buat, ini di My Worksheets. My Worksheets. Nah, nanti di sini, ketika diklik, seperti ini. Linknya ini bisa di atas juga bisa. Ya, jadi jangan bingung di mana linknya. Bisa di atas, bisa custom link juga bisa. Begitu Bapak Ibu. Untuk sebentar, My Worksheets ya. Ini arsip-arsip yang sudah dibuat ada di dashboard My Worksheets seperti itu. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Maaf Pak, boleh tanya? Pak Riki, silakan. Untuk penugasan itu harus original milik kita sendiri ya? Maksudnya? Iya, betul Pak, sesuai dengan bidang studi masing-masing. Oh iya, jadi harus buat yang baru. Kalau ini kan tadi contoh, jadi artinya harus menyiapkan file Word, PDF yang baru asli untuk kita gitu Pak. Iya, betul. Oh, iya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk hasil pengerjaan oleh siswa bisa kita cek di sini Bapak Ibu. Di menu dashboard ya, My Dashboard. Nanti dicek di notifikasi. Notifikasi, kemudian cek di My Mailbox Bapak Ibu ya. My Mailbox. Nanti ketahuan, oh siswa ini mengerjakan dapat sekian, oh ini sekian, begitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi manual untuk merekapnya, tidak seperti di Google Form. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya yang bisa kita bahas hari ini mengenai pengembangan LKPD menggunakan live worksheet supaya LKPD-nya lebih interaktif. Sudah pas jam 9. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat, bisa menghasilkan LKPD sesuai dengan bidang studi masing-masing ya. Saya tunggu produk-produknya. Saya kembalikan ke Novel Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Patri atas penjelasannya mengenai inovasi pembelajaran laboratorium. Dengan demikian, berakhir pula materian penelitian pertama. Kita akan bertemu lagi Bapak Ibu untuk materian selanjutnya di sesi kedua pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah ini Bapak Ibu dapat beristirahat sejenak untuk menyiapkan semangatnya kembali ya Bapak Ibu untuk menghadapi materian selanjutnya. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.